Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LK Fisika Intan Pariwara, tepatnya pembahasan soal kelas 12 bagian bab 7 uji kompetensi 2 khusus bagian yang B. Jadi bagi adik-adik yang belum lihat pembahasan untuk bagian yang A, langsung aja lihat pembahasannya atau linknya di kolom deskripsi. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Sebuah partikel memiliki umur rata-rata sebesar 3,3 dikali, maksudnya 10 pangkat min 8 sekon, ketika diukur di dalam kerangka acuan yang diam. Artinya, ini adalah nilai dari delta T 0. Apabila partikel tersebut bergerak dengan kelajuan 0,8 C, tentukan jarak yang ditempuh partikel menurut pengamat di laboratorium. Yang ditanyakan adalah berapa nilai S atau berapa nilai dari jaraknya. Oke, langsung aja. Sebelum kita menghitung jarak, ya, kita di sini harus menghitung terlebih dahulu berapa nilai dari delta T. Untuk mendapatkan nilai dari delta T, langsung aja di sini kita menggunakan persamaan dari delta T 0 dibagi akar dikurang, ya, 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Langsung aja masukin nilai dari delta T 0, yaitu 3 dikali 10 min 8 dan V-nya adalah 0,8 C. Selanjutnya 0,8 C ini tinggal kamu kuadratin aja, hasilnya adalah 0,64 C kuadrat. Lalu seperti biasa ya, C kuadrat dengan C kuadratnya kamu coret sehingga diperoleh hasil seperti ini. Nah, hasil pengurangan dari 1 dengan 0,64 hasilnya adalah 0,36, di mana akar dari 0,36 adalah 0,6. Terakhir tinggal kamu bagi aja, 3 dengan 0,6 hasilnya adalah 5. Kemudian jangan lupa dikalikan dengan 10 pangkat min 8 sekon. Setelah kita dapat nih nilai dari delta T, kita masukin ke persamaan yang udah saya tuliskan di awal tadi, yaitu S sama dengan V dikali delta T. Langsung aja masukin V-nya 0,8 C, delta T-nya adalah 5 dikali 10 pangkat min 8 sekon. Nah, C-nya ini kita ganti dengan nilai dari kecepatan cahaya, yaitu 3 dikali 10 pangkat 8. Terakhir tinggal kamu hitung aja, 0,8 dikali 3 dikali 5 itu adalah 12. Kemudian 10 pangkat 8 dikali 10 pangkat min 8 itu adalah 10 pangkat 0. Nah, karena 10 pangkat 0 itu sama dengan 1, ya, sehingga hasilnya adalah 12 meter. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Sebuah perkebunan teh berbentuk persegi panjang memiliki luas sebesar 1,2 hektar. Artinya ini adalah nilai dari A0. Diamati oleh, kita kembali dulu. Kita lanjut ya. Diamati oleh pesawat angkasa yang bergerak dengan kecepatan 0,6 C searah dengan lebar perkebunan. Nah, ini harus ditandain ya. Searah dengan lebar, kemudian panjangnya adalah 150, ini berarti nilai dari P0. Yang ditanyakan adalah berapakah luas perkebunan jika diamati oleh pilot pesawat. Nah, untuk menghitung luas, kita gunakan persamaan dari panjang dikali lebar. Karena arah dari gerak pesawatnya searah dengan lebar perkebunan, sehingga nanti untuk panjangnya itu adalah panjang mula-mula, sementara L-nya ini adalah panjang relativistik namanya. Berarti langsung aja, karena di sini kita belum tahu ya berapa nilai dari panjang relativistik, artinya harus kita hitung dulu. Tapi sebelum kita ngitung nih panjang relativistik, kita bakalan hitung terlebih dahulu berapa nilai dari panjang awalnya. Oke, langsung aja di sini untuk menghitung panjang awal, kita gunakan persamaan dari A0 sama dengan
P0 dikali dengan L0. Masukin A0-nya itu adalah 1,2 hektar atau 12.000 meter persegi. Panjang awalnya 150 meter, kemudian dikalikan dengan L0. Artinya L0 adalah 1200 dibagi dengan 150, yaitu 80 meter. Setelah kita dapat nih panjang awalnya, kita bakalan hitung panjang relativistik atau panjang yang diamati oleh si pilot pesawat. Di sini kita gunakan persamaan dari L sama dengan L0 akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Tinggal masukin aja L0-nya 80 meter dan V-nya adalah 0,6 C. Ini ada kesalahannya adik-adik. Harusnya ini adalah 0,6 C kuadrat. Oke ya, kemudian ini kan langsung nih akar 0,64. Nah, harusnya dia itu akar ya 1 dikurang 0,36 C kuadrat dibagi dengan C kuadrat. C kuadrat dibagi C kuadrat ya, kemudian akar dikurang 1 dikurang 0,36 itu adalah akar 0,64. Nah, setelah dari sini baru ke sini. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, akar dari 0,64 itu adalah 0,8. Terakhir tinggal kamu kaliin aja. 80 dikali 0,8 adalah 64 meter. Setelah dapat nih panjang dari relativistik, kita harus menghitung berapa luas relativistiknya. Di sini gunain persamaan dari A sama dengan P0 dikali L, dengan P0-nya 150 meter dan L-nya adalah 64 meter. Ini tinggal dikaliin aja, hasilnya adalah 9.600 meter persegi atau 0,96 hektar. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Rama dan Sinta bersahabat. Ketika Rama berumur 25 tahun dan Sinta berumur 20 tahun. Berarti ini kita sepakati sebagai T awal dari Rama dan ini adalah T awal dari Sinta atau usia awalnya. Kemudian oke, kita hapus dulu. Rama ikut serta dalam misi menjelajah ke planet kosmos yang berjarak 6 tahun cahaya dari bumi. Berarti S-nya itu adalah 6 tahun cahaya. Dengan menumpangi sebuah pesawat antariksa berkecepatan 0,6 C, sesaat setelah sampai di planet kosmos, Rama langsung kembali pulang ke bumi dengan kecepatan yang sama. Oh, berarti nanti untuk S-nya itu adalah 2 kali dari ini. Ya, kenapa? Karena kan dia bolak-balik tuh, pergi dan pulang. Kita lanjut. Tentukan umur Rama dan Sinta saat bertemu. Oh, dia nanyain berapa usia Rama dan Sinta setelah si Rama pulang dari perjalanan menjelajah planetnya. Oke, langsung aja. Di sini step yang pertama adalah kita harus menghitung terlebih dahulu berapa lamanya perjalanan menurut Sinta, ya. Nah, untuk menghitung berapa lamanya perjalanan menurut Sinta, di sini kita gunain persamaan dari delta T sama dengan 2S dibagi V. Nah, kenapa ini 2S? Ini sudah saya jelasin tadi ya, karena dia melakukan perjalanan pulang pergi, sehingga S-nya kita kalikan dengan 2. Langsung aja masukin S-nya adalah 6 tahun cahaya, kemudian cahaya dengan cahayanya dicoret, tinggal ini juga dicoret ya, hasilnya adalah 10, 2 kali 10 adalah 20. Belum terakhir ya, kita lanjut dulu. Kita bakalan hitung lamanya perjalanan menurut si Rama yang melakukan penjelajahan ke planet. Nah, di sini kita gunakan rumus dari dilatasi waktu, yaitu delta T0 sama dengan delta T akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat.
Masukin delta T-nya 20 tahun dan V-nya adalah 0,6 C. Kemudian ini tinggal dikuadratin aja, ntar hasilnya adalah 0,36 C kuadrat ya. 36 C kuadrat dibagi C kuadrat. C kuadrat dengan C kuadrat dicoret, makanya hasilnya seperti ini. Nah, kemudian tinggal dikurangin aja, ini 1 dikurang 0,36 berarti 0,64 ya, akarnya adalah 0,8. Kemudian tinggal kamu kali aja, hasilnya adalah 16 tahun. Nah, terakhir tinggal kita jumlahkan dengan masing-masing usia awal dari Rama dan Sinta. Karena di sini Rama yang melakukan perjalanan, sehingga usia Rama itu harus dijumlahkan dengan dilatasi waktunya atau waktu relativistik. Artinya 25 tambah 16 adalah 41 tahun. Kemudian yang ini ya, 20 tahun ini kita jumlahkan dengan usia Sinta, sehingga sini adalah 40 tahun. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Benda memiliki volume V0 diamati oleh pesawat antariksa dengan kelajuan pesawat sebesar V, di mana V itu nilainya adalah kurang dari C. Sehingga volume benda menjadi V, besarnya volume diperoleh hubungan persamaan ini. Benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan. Nah, di sini kita nggak menjelaskan dengan kata-kata, tapi langsung aja kita jelaskan dengan menggunakan pembuktian dari rumus. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke persamaan dari volume relativistik, yaitu V sama dengan V0 akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Kemudian V0-nya kita pindahin ke ruas sebelah kiri menjadi V dibagi V0, yang sebelah kanannya tetap. Kemudian karena ini ada akar, sehingga harus kita kuadratkan kedua ruas. Nah, kayak gini jadinya. Sehingga diperoleh hasil seperti ini. Nah, karena ini kurang jelas, jadi saya tulis aja. Oke. Oke, langsung aja di sini aja kali ya. Di sini aja langsung. Oke, langsung aja tinggal kita sesuaikan dengan persamaan ini ya. Ini disesuaikan dengan yang ini. Nah, berarti jadinya adalah V dibagi V0 kuadrat ya. Ini negatif, pindah ruas jadinya positif. V per C kuadrat sama dengan 1. Nah, karena ini persamanya sama ya, yang di sini dan yang di soal, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya statement soalnya benar. Kita lanjut ke pembahasan soal yang terakhir nih, nomor 5. Tentukan periode ayunan ketika diukur oleh seorang pengamat yang sedang bergerak dengan kelajuan 0,6 C relatif terhadap ayunan jika periode ayunan diukur 4 sekon. Artinya ini adalah nilai dari V, sementara ini adalah nilai dari delta T0-nya. Yang ditanyakan adalah berapa nilai dari delta T. Untuk menghitungnya langsung aja kita pakai persamaan delta T sama dengan delta T0 akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Delta T0-nya 4, kemudian V-nya 0,6 C. Lalu ini tinggal dikuadratin, hasilnya adalah 0,36 C kuadrat. Seperti biasa ya, ini tinggal dicoret aja. Kemudian tinggal dikurang, hasilnya adalah akar 0,64. Nah, akar dari 0,64 adalah 0,8. 4 dibagi 0,8 adalah 5 sekon. Oke, sekian dulu pembahasan soal kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.